Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai warga negara dan calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa, karakter, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara yang baik. Materi dari mata kuliah wajib kurikulum pendidikan Pancasila ini yaitu pengantar memahami pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Perkenalkan, saya Dadi Mulyadi Nugraha, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sistem pembelajaran menggunakan tatap muka maupun melalui platform LMS pada UPI yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mengakses sumber belajar berupa buku atau modul, PowerPoint, video pembelajaran, dan melakukan penilaian secara terstruktur. Mari kita siapkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa, karakter, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara yang baik. Pada pertemuan ke-12 akan membahas materi pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, ya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Siapa hari ini yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, ya. Sebentar, Bapak. Input dulu kehadirannya di spot. Ya, kehadirannya di spot. Kemudian nanti Agung selaku KM di ACC ya spotnya ya. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Agung dipimpin doa dulu, Agung. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Ya, baik. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Ya, silahkan berdiri dulu semuanya. Indonesia, bangsaanku, bangsa
Baik, para mahasiswa semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan. Ini pertemuan ke-12 ya. Materi pertemuan ke-12 ini terkait pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat materi yang minggu yang lalu? Ya, baik. Saya Risma Dwi Pratami, izin untuk menjawab materi yang minggu lalu ya Pak. Jadi minggu lalu tuh kita belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut perkembangannya pada setiap periode yang dipengaruhi perkembangan zaman dan kebijakan para penguasa. Salah satu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu adanya berita hoax yang terjadi di media sosial. Ya, baik, terima kasih ya. Luar biasa, ini masih ingat ya materi yang minggu yang lalu. Nah, tadi berkaitan dengan dinamika ideologi Pancasila, itu tadi disebutkan adanya berita hoax ya. Nah, berita hoax ini berarti menunjukkan bahwa di generasi sekarang, di media sosial, adanya pelanggaran etika. Ya, nah maka dari situ kita akan bahas pentingnya etika untuk kita sebagai warga negara, ya khususnya sekarang kalian sebagai warga negara digital, ya atau warga net gitu ya. Nah maka di sini Pancasila sebagai sistem etika itu penting untuk membekali kalian, ya. Baik, nah di sini capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, kalian mampu menganalisis dan menerapkan Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian indikator capaiannya, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kemudian materi perkuliahannya yaitu pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Baik, di sini kita akan bahas ya materi untuk hari ini. Ada yang tahu sebelumnya apa itu etika? Ya, kenapa kalian di sini pakai baju rapi? Supaya apa? Supaya sopan. Nah, di sini berarti kalian menunjukkan sudah punya etika dalam berpakaian, gitu ya. Jadi melihat dulu ketika bercermin itu apakah pakaiannya sudah sesuai atau belum. Berarti artinya kalian sudah paham terkait etika. Nah, selanjutnya kita akan bahas apakah etika itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah materi ya sangat penting yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa manusia tidak lepas dari etika? Ya. Nah, manusia menjadi subjek dari Pancasila yang harus mengimplementasikan, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk tadi dalam menggunakan media sosial. Ya. Nah, di sini manusia akan selalu bersentuhan dengan norma-norma, ya, berupa ketentuan, kewajiban, kemudian larangan dan sebagainya. Ya, apalagi di sini kalian sebagai mahasiswa ilmu hukum sudah mengerti terkait hukum. Kenapa harus mentaati hukum? Ya. Nah, kemudian jaringan-jaringan norma tersebut terkadang menuntut seseorang untuk berbuat apa yang tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan bahas konsep terkait etika. Apa yang dimaksud dengan etika, ya? Nah, yang pertama, di sini secara istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ya, jadi di sini kuncinya dari etika yang berasal dari bahasa Yunani itu lebih kepada watak, lebih kepada adat. Ya.
Nah, kemudian secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang dilakukan ya atau tentang adat kebiasaan. Nah, kemudian dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik atau buruk atau panduan atau pedoman untuk kita. Ya. Nah, kemudian di sini ada cakupannya. Yang pertama sebagai sistem nilai, ya. Berarti sistem itu kan terdiri dari sub-subsistem, maka harus dimiliki. Kemudian yang kedua ada kode etik. Kode etik itu berarti di sini aturan apakah kita melanggar kode etik atau tidak. Mahasiswa kan ada kode etik mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu filsafat moral. Nah, di sini lebih berkaitan dengan keilmuannya. Keilmuan bagaimana kita supaya mentaati etika tersebut. Ya. Nah, jadi di sini pengertiannya ya, etika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang normatif. Ya, yang mempelajari tentang konsep nilai baik atau buruk. Ya, apakah ini baik, apakah ini buruk? Berarti lebih kepada penilaiannya. Benar atau salah, ya? Apakah pakaian yang saya pakai ini benar atau salah? Gitu ya. Nah, kemudian sistem etika dapat berarti suatu kode atau sekumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan. Jadi sistem etika itu lebih kepada sekumpulan. Sekumpulan etika, apakah ini sesuai, apakah ini tidak. Apakah ini baik atau buruk. Apakah ini salah atau benar, ya? Nah, itu pengertiannya. Nah, selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana wujud Pancasila yang menjadi sumber etika? Nah, di sini ada beberapa bidang nih. Kita bisa mengaplikasikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Ya. Nah, di sini lebih kepada etika sosial dan budaya itu dimaksudkan ya. Dimaksudkan agar segala hak dan kewajiban baik moral atau hukum itu harus berhubungan dengan masyarakat sesuai dengan baik atau benarnya, sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, kemudian yang selanjutnya ada etika keilmuan. Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa harus punya etika. Bagaimana, apakah ini plagiat atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi makanya di sini tidak boleh ya, dari dosen itu kan selalu mengingatkan kalian sebagai mahasiswa tidak boleh untuk plagiat, tidak boleh untuk mencontek. Karena ternyata dalam hal menuntut ilmu itu ada etikanya. Gitu ya. Nah, kemudian etika penegak hukum. Yaitu di sini etika penegak hukum itu harus berkeadilan. Ya, dalam rangka menumbuhkan kesadaran. Apakah yang dilakukan oleh penegak hukum ini sudah sesuai dengan etika atau tidak? Gitu ya, contoh ketika yang Polantas yang ditilangnya itu keluarganya. Apakah akan tetap ditilang atau tidak? Ah, ini mah karena keluarganya jadi tidak ditilang nih, bagaimana? Gitu ya. Nah, ini harus punya etika dalam penegakan hukum. Kemudian etika pemerintahan dan politik. Ya. Nah, di sini ada konsep good government. Ya. Clean and good government. Yaitu dalam hal berdemokrasinya harus sesuai juga dengan etika. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip etikanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada etika ekonomi dan bisnis. Nah, jadi di sini dalam hal pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis gitu ya, harus mencerminkan etikanya juga. Ya. Harus menjadi pedoman apakah pengambilan keputusannya ini sudah sesuai atau tidak. Apakah ini baik atau tidak. Apakah bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Di sini harus diperhatikan.
Ya. Persaingannya apakah sehat atau tidak? Gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Baik, sampai di sini ya. Ada yang bisa menyebutkan kembali apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Siapa yang bisa? Oke. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Azgara Bintang Salsabila. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik dan kenegaraan, tetapi juga dapat dipandang sebagai sistem etika. Dalam konteks ini, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentar. Baik, tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian, ternyata Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi saja ya, tapi sebagai pedoman, ya, pedoman dalam beretika, pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, harus sesuai juga dengan nilai-nilai etika tadi. Baik, bagus sekali ya teman kalian ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan yang pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika tersebut? Ya. Nah, di sini ya ada pertanyaan lagi nih. Kenapa penting kita memahami Pancasila sebagai sistem etika? Di sini pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ya terkait dengan problem, terkait dengan permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Kita lihat ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Yang pertama di sini ada korupsi. Ya. Korupsi sekarang di mana-mana. Ya, bahkan yang melakukan korupsi juga mereka tidak merasa bersalah. Ya, ketika di tayangan di televisi masih bisa dadah-dadah. Ya, masih bisa senyum. Ya. Nah, bahkan ada ungkapan mereka tidak takut dihukum. Yang mereka takutkan yaitu mereka takut miskin. Ya, nah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kesenjangan sosial. Kalau kita lihat masih ada kaya dan miskinnya itu terlalu jauh. Ya, jomplang. Ya, jaraknya itu sangat jauh gitu kan. Nah, di sini kesenjangan perekonomian ini bisa juga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Adanya pencurian gitu ya. Nah, kriminal gitu kan. Nah, kemudian ketidakadilan hukum. Ya, masih ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah, kemudian di sini ada penggelapan pajak. Ya, pajaknya dimanipulasi. Ya, supaya bayar pajaknya tidak mahal maka dimanipulasi. Ya. Nah, kemudian ada pelanggaran HAM. Ya, nah pelanggaran HAM di sini sangat menciderai semangat kemanusiaan. Ya, sangat menciderai Pancasila sila kedua. Apa sila kedua? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terakhir di sini adanya hoax. Ya. Yaitu berita hoax di sini di media sosial ya. Nah, ini menunjukkan bahwa warga negara digital kita tidak beretika. Ya. Nah, ini permasalahan yang hoax ini sekarang terjadi. Ya, mungkin di lingkungan kalian juga. Kalian bisa lihat di medsos ya bagaimana komentar-komentarnya saling menghujat ya. Kemudian saling mencaci maki, saling membuli di media sosial. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, ada yang bisa untuk menyampaikan kembali apa itu urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika. Siapa? Oke. Baik, terima kasih Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kisha Putri
apa yang tadi telah Bapak paparkan, bahwa tertera di sana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Maka urgensi Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia tadi, seperti itu. Sudah. Oke, kasih tepuk tangan untuk Kesia. Baik, jadi tadi ada poin penting dari apa yang disampaikan oleh Kesia. Ternyata Pancasila sebagai sistem etika itu ya urgensinya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Nah, sekarang ya ada permasalahan yang sangat serius juga nih. Mungkin ini terjadi di lingkungan kalian. Yaitu hoax atau di sini bisa juga di dalamnya warga negara digital tersebut tidak beretika. Ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada video yang menunjukkan terkait bagaimana kondisi warganet di negara Indonesia. Kita nonton video dulu ya. Oke. Netizen Indonesia kembali menemui sorotan di dunia maya karena protes dari pasangan utamanya ini. Ya, baik. Tadi sudah melihat tayangannya ya. Oke, baik. Siapa di sini yang mau berkomentar dari tayangan tersebut? Silakan. Ya. Baik, Bapak, sebelumnya izin menyampaikan pendapat terkait video yang tadi telah kita saksikan bersama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Puspa Fadilah. Menurut saya, permasalahan yang ada di dalam video tersebut menunjukkan bahwa warganet atau yang sekarang kita kenal dengan netizen di negara Indonesia masih belum memahami etika dalam menggunakan media sosial. Maka diperlukan sebuah cara untuk mengedukasi warganet supaya memiliki etika dalam menggunakan media sosial, khususnya etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, luar biasa ya Aura. Kasih tepuk tangan dulu untuk Aura ya. Ya. Tadi ada poin penting yang disampaikan oleh Aura tersebut, yaitu harus ada edukasi ya supaya warga negara digital itu memiliki etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, maka di sini Pancasila sebagai sistem etika tersebut itu sangat dibutuhkan. Harus terus dilakukan upaya yang masif ya untuk mengedukasi supaya warganet tersebut menjadi warganet yang beretika. Karena tadi kan kita malu ya dijuluki sebagai warganet yang tidak sopan gitu ya. Nah, maka kita sebagai generasi muda harus bersama-sama ya untuk mengedukasi dan kitanya sendiri memberikan contoh, memberikan teladan. Bagaimana di medsos kalian supaya beretika. Ya. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau merefleksikan dari materi perkuliahan hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Anggita. Baik Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Putri Ramadhani. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi, saya ingin menyimpulkan sedikit saja ya Pak, mengenai Pancasila sebagai sistem etika, yang mana kita tahu bahwasannya Pancasila itu memiliki manfaat yang banyak untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan etika Pancasila. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya permasalahan yang terjadi di Indonesia itu dapat dikurangi apabila kita bisa menerapkan konsep Pancasila itu sebagai sistem etika dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Ya. Seperti itu Bapak. Baik ya, jadi Pancasila sebagai sistem etika itu sangat berguna ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya setelah kalian mempelajari materi hari ini, tadi sudah menyimpulkan, lalu ada pertanyaan apa yang akan kalian lakukan setelah keluar dari kelas ini? Ya, dalam kehidupan sehari-hari materi ini apa yang akan kalian lakukan? Karena dari materi perkuliahan ini yang paling penting itu aplikasinya. Aplikasi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang sudah memiliki rencana apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi Pancasila sebagai sistem etika? Silakan. Oke. Saya akan menerapkan konsep Pancasila sebagai sistem etika. Artinya, saya menerapkan sistem etika ini dalam pedoman hidup sehari-hari. Di baik lingkungan keluarga, terus kampus, dan lingkungan masyarakat. Termasuk saya dan teman-teman mungkin juga melek ya akan digitalisasi.
Maka perlu diterapkannya etika dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya aplikasi yang akan dilakukan oleh teman kalian ini. Silahkan yang lain juga sama ya, aplikasikan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ya, baik selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi perkuliahan hari ini, nanti ada kuis yang harus kalian kerjakan ya di Spada. Terakhirnya kuis ini malam ini ya jam 23.59 ya, jangan sampai kelewat. Oke, jadi nanti soalnya itu berbentuk pilihan ganda ya, ada 5 soal. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Ya. Baik, ini sebelum Bapak tutup ya. Kita kan dari awal sudah merencanakan ya di kelas itu menggunakan team based project. Ya, nah sekarang Bapak ingin mendengarkan ya progres dari setiap kelompok. Dari mulai kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat secara bergantian. Baik Pak, saya Agus Setiawan, wakil dari kelompok 1. Kami ingin melaporkan bahwa dari kelompok 1 tersendiri sudah melakukan pengkajian terkait permasalahan-permasalahan yang ada, dan memang itu sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana fokus utama dari kelompok kami itu terkait hoaks, karena kami melihat bahwa misalnya banyak sekali hal-hal yang memang itu tidak beretika di media sosial, seperti halnya komentar-komentar dan juga postingan-postingan yang tidak senonoh, dan memang itu tidak layak untuk dikonsumsi, ditonton oleh anak kecil. Akan tetapi itu banyak postingan-postingan seperti itu. Itu menandakan bahwa misalnya memang harus dikaji. Saya Risma Dwi Pratami, selaku perwakilan dari kelompok 2. Izin melaporkan progres dari kelompok 2. Kalau kelompok 2 sendiri ini sudah mengkaji mengenai aturan-aturan tentang etika di media sosial gitu. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Regib Nazib, perwakilan dari kelompok 3. Kami selaku kelompok 3 sendiri itu sudah mengkaji kebijakan alternatif dari kebijakan yang sebelumnya itu. Ya, salah satu contohnya itu Kode Etik Mahasiswa UPI dan UU ITE tentang cara bagaimana untuk beretika di media sosial. Sip, bagus. Terakhir kelompok 4. Izin, saya Keisha Putri Fauzia, perwakilan dari kelompok 4. Untuk kelompok 4, progresnya saat ini kami sudah memiliki planning action untuk kedepannya. Tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada kebijakan alternatifnya, salah satunya Kode Etik Mahasiswa UPI dan juga Undang-Undang ITE. Jadi planning actionnya itu kita dapat membuat suatu video pembelajaran atau yang dibagikan, isinya itu tentang kita memaparkan bagaimana sebenarnya kita tuh harus beretika di media sosial based on Kode Etik Mahasiswa UPI dan Undang-Undang ITE, seperti itu. Sip, bagus ya, progresnya sudah hampir mendekati 90% ya dari setiap kelompok. Nah, ini terus dimaksimalkan ya dari setiap kelompok. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan cek kembali progresnya. Ya. Baik, alhamdulillah pertemuan hari ini cukup ya. Nah, kemudian minggu depan kita akan membahas materi terkait dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Silakan kalian pelajari materinya ya. Kemudian pelajari juga materi yang ada di Spada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.